Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Denny dari Komsos di Jakarta Timur. Iya. Perkenalkan Bu, Ibu dari mana dan dengan siapa saya bicara? Saya dengan Ibu Restu dari Paroki Santo Robertus Bela Gunung Cililitan. Kami mendapat kesempatan untuk mengikuti rekoleksi bersama Bapak Kardinal. Ini kayaknya Ibu nggak sendiri ya. Ini berapa orang nih Bu rombongannya nih Bu? Kami dari Robertus ada 50 lingkungan, lebih kurang. Ini kira-kira pesannya apa Bu untuk acara ini Bu? Biar nanti ada acara lagi atau gimana? Kesannya, harapannya apa yang diberikan ini membawa manfaat buat pengembangan kita di lingkungan masing-masing, sehingga ajaran dari gereja untuk kita semua dapat dilaksanakan dengan baik, amalkan Pancasila, bangsa adil dan sejahtera. Pagi, Romo Widi. Ya, terima kasih sudah datang di acara rekoleksi Ketua Lingkungan Segenap Timur. Kira-kira pesan dan harapannya apa nih Romo Widi ya? Seperti tema dari Keuskupan untuk tahun 2020, amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Maka itu akan didalami bukan saja kuria, tetapi juga seluruh umat lewat ketua-ketua lingkungan yang hari ini dia mengadakan rekoleksi dengan harapan bahwa itu di akar rumput di seluruh keuskupan itu bergema tema yang kelima, amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera, untuk memaknai sila kelima dari Pancasila. Terima kasih banyak Romo. Ini kira-kira berapa orang rombongannya nih Romo ini? Yang dari Paroki Santa Ana ada 79. Pagi Romo Yakin. Kami dari Komsos Jakarta Timur. Kira-kira pesan dan harapannya seperti apa ya Romo Yakin? Semoga melalui acara ini ketua lingkungan pun merasa tersapa, mereka pun juga merasa bahwa mereka ambil bagian dalam reksa pastoral evangelisasi Keuskupan Agung Jakarta, sehingga akhirnya dengan semangat, dengan spiritualitas yang mereka dapatkan dari Bapak Uskup, mereka pun dapat membagikan apa yang diinginkan atau apa yang diarah oleh Keuskupan Agung Jakarta, khususnya dalam arah dasar keuskupan. Itu saja. Totalnya sekarang yang ikut 27 dari Paroki Purwokerto. Ini adalah rombongan terbesar Paroki Duren Sawit. Kami dari Paroki Duren Sawit Santa Ana, jumlah ketua lingkungan 83. Kita langsung saja masuk ke acara inspirasi kitab suci bersama Bapak Uskup. Untuk itu kepada yang akan memuliakan Bapak Uskup dan juga Ibu Moderator, makan bubur dan nasi di gedung bioskop. Selamat berekoleksi bersama Bapak Uskup. Para ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan imam yang terkasih, maka saya juga mau pulih berpantun. Jalan-jalan ke Pulau Gebang, lanjutkan sendiri. Di dalam kitab suci tidak ada pantun. Pertama-tama, saya ingin menggunakan kesempatan yang istimewa ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, tentu saja kepada para imam yang telah bersama-sama dengan kami semua menjalankan pelayanan kepemimpinan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Terima kasih kepada keluarga dan komunitas yang pasti ikut berkorban, sehingga para ibu dan bapak
saudari-saudara sekalian dan para imam dapat menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Tolong diucapkan terima kasih kepada keluarga para ibu dan bapak semua. Yang paling penting bagi saya adalah bertemu dengan para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, untuk mengucapkan terima kasih itu. Yang lain-lain ini tambahan, yang paling penting sudah saya sampaikan. Temanya adalah amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Saya ingin menyampaikan dua pokok gagasan atau mungkin juga bahan untuk direnungkan. Yang pertama adalah mengenai lingkungan. Kenapa di Keuskupan Agung Jakarta dan di keuskupan-keuskupan lain yang saya tahu di Pulau Jawa itu ada lingkungan. Saya berharap ketika kita paham mengenai sejarah lingkungan itu, kita semakin rela untuk menyumbangkan apapun yang ada di dalam diri kita sebagai umat murid-murid Kristus bagi perkembangan gereja. Nanti bagian kedua saya beri judul menulis Kisah Para Rasul bab 29. Kisah Para Rasul itu berhenti pada bab 28. Maka kita yang harus menulis bab 29. Caranya bagaimana ya? Caranya menjadi ketua lingkungan itu. Saya mulai dengan yang pertama, mengenai lingkungan. Saya bercerita mengenai lingkungan itu ketika ada kesempatan berjumpa dengan umat di paroki. Tetapi belum pernah menceritakan lingkungan itu di dalam forum ketua-ketua lingkungan seperti ini. Mengenai sejarah, tahunnya adalah tahun 1934. Sebelum Indonesia merdeka, lingkungan sudah ada. Yang mencetuskan gagasan itu adalah Romo Albertus Sugio Pranoto. Beliau baru pulang dari Belanda, ditabiskan di Belanda sebagai Imam Serikat Yesus, pulang ke Indonesia dan menjadi pastor rekan di paroki Bintaran di Jogja. Kalau berasal dari Jogja, pasti tahu paroki Bintaran yang didirikan tahun 1927. Nah, dalam hal ini ada sesuatu yang menarik, bahwa gagasan lingkungan disampaikan di paroki di paroki Santo Yusuf Bintaran. Sangat berarti, sekurang-kurangnya bagi saya pahami seperti itu. Kalau pergi ke Jogja sekarang, ada dua paroki yang saling berdekatan satu sama lain. Jaraknya hanya sekitar 400 meter. Diantarai oleh satu sungai yang terkenal itu, Sungai Code. Nah, ceritanya begini. Paroki Kidologi, Gereja Santo Fransiskus Xaverius, itu adalah gereja pada zaman itu yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang kulit putih, orang Eropa. Nah, karena orang-orang Katolik yang bukan kulit putih tidak boleh masuk ke gereja Kidologi, maka dirancanglah suatu gereja lain yang untuk saudara-saudara kita yang bukan Eropa, yang tidak kulit putih. Itulah gereja Santo Yusuf Bintaran. Nah, pada tahun 1934, waktu itu ada pertemuan para imam di gereja Bintaran.
Nah, pada waktu itulah Romo Alberto Sugio Pranoto mencetuskan ide tentang lingkungan yang belum ada sebelumnya. Romo Sugio Pranoto mengatakan begini, alangkah baiknya kalau dalam setiap wilayah permukiman terdapat, sekali lagi maaf dengan istilah ini zaman itu apa, kita harus baca dengan kacamata zaman itu, seorang pribumi yang bersemangat, yang dapat mengumpulkan orang-orang Katolik supaya orang Katolik tidak berkedudukan di luar lingkungan hidup mereka, melainkan supaya orang Katolik tinggal di tengah-tengah masyarakat sebagai orang beriman menjadi satu dengan hidup sosial. Kalau dibahasakan dengan bahasa sendiri, kira-kira begini, alangkah baiknya kalau orang-orang Katolik itu tidak hanya berkumpul di pusat gereja, artinya di pusat paroki, tetapi berkumpul di lingkungan hidup mereka, di tengah-tengah masyarakat mereka. Jadi pada awal mula lingkungan itu bukan suatu bagian dari organisasi gereja, bukan, tetapi himpunan orang-orang Katolik yang berkumpul di tengah-tengah konteks masyarakat mereka. Itulah sebabnya nanti atau sekarang ini ada gerakan supaya nama-nama lingkungan itu tidak dikaitkan dengan nama orang kudus. Lingkungan Santa Teresia, lingkungan Santo Aloysius, karena cita-cita awalnya tidak seperti itu. Jadi kalau lingkungan ya lingkungan Pulau Gebang, lingkungan apalagi seperti paroki, paroki Pulau Gebang, gereja Santo Gabriel. Jadi sebetulnya silahkan membayangkan, saudara-saudara sekalian, betapa yang namanya Sugio Pranoto itu mempunyai wawasan yang sudah sangat jauh. Itu tahun 1934. Meloncat 40 tahun sesudah itu, tahun 1974. Waktu itu seorang Belanda, seorang misionaris Belanda yang bekerja di wilayah Jogja, Romo Romans namanya, menulis suatu artikel dalam bahasa Belanda, diterbitkan di Belanda. Judulnya adalah dalam bahasa Indonesia, Lingkungan .2 menuju gereja yang lain. Karena gereja di Indonesia atau sekurang-kurangnya di keuskupan kita ini mengikuti sistem lingkungan sebagaimana dicetuskan oleh Sugio Pranoto, arah gereja kita lain dibandingkan dengan gereja Eropa tempat artikel tadi ditulis tahun 74. Itu sesudah Konsili Vatikan kedua. Di Eropa sesudah Konsili Vatikan kedua gerejanya melorot sampai sekarang. Sementara gereja di Indonesia berkembang dahsyat. Kita adil bangsa sejahtera.